sesudah mati dengan ucapan selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-habaib al-afadil al-ulama al-ajillah matta'anallahu bituli umrihim. Semoga dengan panjangnya usia para habaib dan ulama kita senantiasa diterangi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir ini diampunkan setiap salah dan dosa-dosanya. Diangkat derajatnya. Masukkan Allah ke dalam surga Jannatul Firdaus. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, fa ka'annama shalla al-laila kullah, dia sama seperti orang yang salat sepanjang malam. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, sesudah itu dia duduk berzikir mengingat Allah, summa yusalli rak'ataini, sesudah itu dia salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, sempurna. Hadis dalam Sunan At-Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi, hadisnya hadisun hasan, hadis hasan. Maka nanti kita masing-masing yang bisa salat sunat 2 rakaat, yang bisa, maksudnya yang bisa. Ini banyak tak bisa. Mohon maaf para habaib, saya duduk, saya berdiri di tengah para habaib, mungkin tak sopan. Mudah-mudahan Allah mengampuni silap salah saya. Mohon izin para habaib, para ulama, saya agak berjalan-jalan sedikit. Pada tarikh Hijrah sana 1238, pada tahun 1238, pada sehari bulan Muharram, pada hari Selasa, pada ketika itu Paduka Sri Sultan Syarif Usman bin Almarhum Sultan Syed Abdurrahman bin Almarhum Syarif Al-Habib Hussein Al-Qadri membuat ini masjid 204 tahun yang lalu. Tadi saya tanya Habib Abdurrahman bin Ali Al-Mutahhar, Habib, masih asli kayu-kayunya ini? Kata Habib Abdurrahman bin Ali Al-Mutahhar, masih Ustaz Somad, itu kayu bulat. Beliau menjawabnya lembut dan serius. Andai saya orang sini, ada orang bertanya, Ustaz masih asli? Kalau tak percaya, hancurkan kepala kau. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Apa pelajaran yang bisa kita ambil subuh ini? Pertama, bahwa para habaib zuriat Rasulullah SAW datang ke negeri ini mengajarkan tidak hanya tentang Allah, tidak hanya tentang Rasulullah SAW, tidak hanya tentang alam barzah, tidak hanya tentang padang mahsyar, tidak hanya tentang masuk kubur yang lahat, tapi mengajarkan ilmu arsitektur. Cantik tak masjid? Malam sore kami naik kapal di tengah perjalanan menuju Masjid Jami.
Jamiatul Ihsan semalam pas azan maghrib kami lewat di sini dipoto. Cantiknya. Tengoklah di Instagram kami. Dari luar cantik, dari dalam cantik. Kalau ada orang tahun 2020 membangun masjid cantik biasa, tak ada yang luar biasa. Tapi tahun 1771 bisa membangun masjid secantik ini dan sekokoh ini. Berapa banyak masjid-masjid yang dibangun baru sebulan sudah retak. Kenapa? Semennya dimakan jembalang tanah, batu batanya, batu kerikilnya dimakan hantu. Kalau tersinggung berarti hantu. Bisa pula masjid ini kokoh, tegak berdiri, masih asli. Itulah makna barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu arti barokah? Lebih dari semestinya. Semestinya 100 tahun kayu itu lapuk. Semestinya 100 tahun bangunan itu hancur. Bisa lebih 200 tahun tetap kokoh. Apa namanya? Barokah. Hidupnya kita cari apanya? Barokah. Sebulan punya gaji 3 juta tak barokah. Yang satu lagi 30 juta barokah. Pilih yang mana? Ada orang menikah, doanya barokah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ada orang punya anak, doanya barokah. Barakallahu laka bil mawhub wa syakatal waqi faruzikta birrab wa balagha asyuddahu. Yang hafal, yang tak hafal gerak-gerakan aja dulu. Berjumpa kita, apa yang kita mintakan? Barokah. Inilah bukti kekuasaan mereka dulu, barokah. Sampai subuh ini kita tetap mendapatkan barokahnya. Sampai hari kiamat Pontianak tetap kota yang barokah. Bangga tak menjadi orang Pontianak? Kami bangga menjadi orang Pontianak. Kenapa? Karena kotanya didirikan oleh zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdurrahman bin Al-Habib Hussein Al-Qadri, itu namanya di atas. Lama saya membacanya tadi. Saya foto bolak-balik baca. Itu pun ada beberapa huruf hilang. Mohon maaf Habib, nanti mohon diluruskan, dibetulkan. Saya cuma mau mengajarkan anak-anak kita supaya dia mengerti, melihat dan bertanya. Jangan hanya sekedar menengok. Jangan nanti anak-anak kita, apalagi tamu-tamu datang dari luar kemari melihat masjid ini macam menengok kucing. Dia mengambil pelajaran. Itu menunjukkan dulu sebodoh-bodohnya orang Pontianak, sebodoh-bodohnya orang Melayu, tidak akan mungkin dia buta huruf Al-Quran. Betul? Kok betul? Sebodoh-bodohnya orang Pontianak, tak mungkin dia buta huruf Al-Quran. Betul? Kok betul? Apa alasannya? Karena mereka pakai huruf Arab. Huruf Arab 200 tahun yang lalu. Sejak kapan A, B, C, D, E, F, G, Z tidak tahu? Oh, kalau gitu Ustaz Somad anti huruf Latin. Tidak. Saya tetap bisa tulis huruf Latin. Bukan cuma huruf Latin, bahasa Latin itu pun bisa. Semalam waktu kami lewat ada bule di situ. Hi, how are you? Kata saya. Bisa, tahu saya. Cuma kadang kita jumpa sama bule, how are you? Wis perang-perang dino kayaknya. Pokoknya bule itu lama di Jogja. Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, maka dia selamat dari tipu daya kaum itu. Penting tak huruf Latin nih? Penting. Tapi huruf Arab jangan lupa.
sekali sholat pakai huruf Latin? Mana ada? Kalau sholat pakai huruf Latin, mana kalian baca? Allahu Akbar kabira, walhamdulillah kasira. Semua kita bacalah huruf Arab. Ajarkanlah anak cucu kita balik huruf Arab Melayu. Malaysia yang canggih, yang hebat, yang pakai bahasa Inggris, tetap ada koran Malaysia satu diterbitkan negara pakai huruf Arab Melayu. Di Pontianak, di sekolah-sekolah masih dipelajari huruf Arab Melayu. Sejak adanya perda peraturan daerah, otonomi daerah, sejak reformasi, setiap daerah bebas menggunakan huruf-huruf daerahnya masing-masing. Kami di Pekanbaru Riau orang Melayu, maka kantor-kantor dan jalan-jalan dipakai lagi huruf Arab Melayu. Kantor gubernur pakai waw. Jalan Sudirman pakai alif. Dan ada satu kabupaten namanya Kabupaten Siak, itu dibuat otonomi daerah perda, bukan cuma jalan, toko-toko pun pakai huruf Arab Melayu. Pergi saya beli roti ke toko itu, tak bisa saya membaca. Rasanya lama itu sekolah di Arab. 4 tahun di Kairo, 2 tahun di Maroko, S3 di Sudan. Cuma mau cerita aja. Oh, tak bisa aku membaca Arab ini. Oh, tak bisa. Rupanya bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Toko Su Hokian, toko Cino. Tapi mau tak mau, karena perda sudah disuruh tulis Arab Melayu, maka ini namanya apa? Membangkit lagi tradisi lama supaya jangan sampai anak cucu kita buta huruf Al-Qur'an. Apa pelajaran yang bisa diambil dari masjid ini? Bahwa mereka 200 tahun yang lalu pakai huruf Arab Melayu. Bahwa mereka dulu mengajarkan arsitektur yang indah. Jadi yang selama ini kuliah, di mana kau kuliah anak muda Pontianak? Di ITB. Jurusan apa? Arsitektur. Masuk neraka jahanam tuh. Yang kuliah di Fakultas Usuluddin masuk surga. Yang kuliah di Fakultas Syariah masuk surga. Yang kuliah di Fakultas Saintek masuk neraka. Ini orang otaknya sumbing. Ini menunjukkan bahwa sultan-sultan dulu hebat membangun arsitektur. Jadi kira-kira kalau anak-anak kita kuliah di Fakultas Arsitektur, bagus apa tak bagus? Bagus! Ada yang tak pandai menggambar, tapi suaranya bagus. Bayati sobasikan hawan jahalka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang suaranya tak bagus, tapi tangannya bagus, menggambar kaligrafi, menggambar masjid indah. Sesuai bakat masing-masing. Suara tak bagus, menggambar tak bagus, duitnya banyak, tak apa-apa. Menggambar tak bagus, suara tak bagus, duit tak ada, sungai dekat. Tidak ada anak-anak kita ini yang tidak punya bakat yang bagus. Oleh sebab itu, maka masjid ini memberikan pelajaran-pelajaran yang bermakna. Anak muda Pontianak yang sekarang kuliah belajar arsitektur, lanjutkan, setuju? Gambar masjid yang cantik-cantik, kombinasikan berbagai macam budaya, Eropa, Amerika, Asia, tapi Melayu jangan pernah tinggalkan. Betul? Gantungkan cita-citamu setinggi di langit, tapi kakimu tetap jejak di Pontianak. Jangan sampai kaki kau tak jejak. Kalau kau menggantung di atas, kaki kau tak jejak, berarti kau kuntilanak. Nah, ini pelajaran bermakna. Mereka dulu datang ke negeri ini bukan cari makan. Ini mesti diluruskan ini.
Ini banyak otak-otak sungsang yang tak paham. Dianggapnya mereka dulu datang ke negeri ini mencari makan. Pergilah kalian ke Yaman, Hadramaut, Tarim, Son'a. Negeri itu subur, ikannya di tepi laut. Bukan, maksudnya ikannya tetap di dalam laut. Negeri ini di tepi laut. Coba tengok Yaman itu, hijau, bagian gunungnya hijau, cantik Yaman itu. Mereka ke negeri ini bukan mau cari makan. Mereka ke negeri ini mau mengajarkan kita la ilaha illallah. As-Sultan As-Syarif As-Sayyid Abdurrahman bin Sultan bin Sayyid bin Syarif Hussein Al-Qadri. Al-Qadri itu dari mana Pak Ustaz? Dari Yaman. Al-Qadri, Al-Haddad, As-Saqaf, Al-Idrus, Al-Attas, As-Shihab, lebih dari 70 itu datang dari Yaman. Nabi kan di Makkah, Nabi kan di Madinah. Mana ada Nabi yang di Yaman? Kau kalau bodoh jangan ngajak-ngajak orang. Bodoh sendiri aja. Bodoh buat grup. Ada namanya Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Muhajir artinya pindah ke Yaman. Dia anak dari Muhammad An-Naqib, anak dari Sayyidina Ali Al-Uraidhi, anak dari Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq anak dari Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Baqir anak dari Sayyidina Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin anak dari Sayyidina Husain. Sayyidina Husain anak Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah anak Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.